nasib maupun takdir itu juga bisa kita rubah. Nasib itu merupakan sebuah proses, ya. Prosesnya itu disebut nasib, dan takdir itu merupakan hasil akhir atau finish daripada sebuah proses atau perjalanan itu tadi. Kalau ada yang bilang semua itu sudah digariskan, semua itu Tuhan yang ngatur, semua itu sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah dan lain sebagainya, itu benar sekali. Karena apa? Karena sejatinya Gusti Allah itu sudah ada di dalam hidup kita yang pribadi ini. Nasib dan takdir, apakah nasib dan takdir itu Tuhan yang menentukan, ataukah nasib dan takdir itu kita sebagai manusia ini yang menentukan? Dan apakah nasib dan takdir itu bisa kita rubah? Dulur-dulur, pertanyaan ini banyak sekali disampaikan kepada saya, ya, tentang pengertian nasib dan takdir. Tentunya berdasarkan dengan pemahaman kejawen, ya, atau karena Mas Wahyu juga merupakan pemaham kejawen, jadi Mas Wahyu akan menguraikan tentang pengertian nasib dan takdir berdasarkan pemahaman Mas Wahyu secara pribadi, yang tentunya di sini sama sekali tidak ada maksud untuk memaksa panjenengan semua untuk mempercayai, lebih-lebih meyakini tentang apa yang Mas Wahyu sampaikan. Jadi niat dan tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar tentang kehidupan ini. Jadi selagi ada nilai-nilai yang positif yang memang bisa kita gunakan atau bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita, ya monggo. Tetapi jika menurut panjenengan ini adalah sebuah nilai-nilai negatif, ya Mas Wahyu mohon maaf. Pada intinya di sini kita sama-sama belajar. Wajib kita saling mengingatkan, tetapi tidak dengan cara-cara kita saling mencemooh, tidak dengan cara-cara kita saling menghujat yang seolah-olah apa yang kita mengerti, ya, apa yang Mas Wahyu pahami atau yang panjenengan pahami itu adalah merupakan yang paling benar sendiri. Jadi tidak seperti itu, ya dulur-dulur. Nah, kembali tentang pengertian nasib dan takdir. Ini berdasarkan pengertian Mas Wahyu secara pribadi sebagai pemaham kejawen, ya dulur-dulur, ya. Jadi nasib dan takdir itu kalau menurut saya yang menentukan itu adalah kita sendiri, dan nasib maupun takdir itu juga bisa kita rubah. Jadi kalau kita bicara tentang nasib dan takdir ini, nasib itu merupakan sebuah proses, ya. Prosesnya itu disebut nasib, dan takdir itu merupakan hasil akhir atau finish daripada sebuah proses atau perjalanan itu tadi. Nah, makanya kalau kita ingin bernasib baik atau mungkin ingin mendapatkan takdir yang baik, tentunya kita juga harus melakukan proses itu dengan baik. Kita melakukan proses itu dengan baik, dan
insya Allah kita akan mendapatkan takdir kita yang baik pula. Mas Wahyu kasih gambaran yang sederhana ya dulur-dulur. Nasib adalah sebuah proses ya. Nah, kalau kita kasih contoh, misalkan kita itu ingin punya uang, misalkan kita ingin punya uang. Lalu ada banyak sekali jalan untuk kita mendapatkan uang. Misal, mohon maaf ini hanya sebuah contoh ya. Kita mencuri, kita menipu, kita menjual barang-barang berharga mungkin punya kita, atau kita bekerja, misal 4 contoh ini. Nah, lalu kita berpikir di sini tentang 4 cara mendapatkan uang ini tadi. Tinggal kita memilih yang mana. Nah, tentunya kalau cara berpikir kita benar, bagus, ya kita akan memilih proses yang bagus. Contoh, kita memilih dengan cara bekerja misalkan. Atau jika memang dalam situasi yang terdesak, memang situasi yang sudah darurat, yang memang harus ada segera juga, kita mungkin menjual barang atau benda berharga milik kita. Ini adalah proses-proses yang bagus, yang baik. Tentunya sudah melalui pertimbangan pemikiran yang matang ya. Nah, maka kita akan mendapatkan uang. Dari bekerja kita bisa mendapatkan uang, dan dari hasil kita menjual benda-benda berharga milik kita ini, kita juga akan mendapatkan uang. Nah, inilah yang disebut nasib atau proses. Yang menentukan siapa? Ya kita sendiri. Nah, kalau nasib atau proses ini tadi sudah kita jalankan, atau kita jalani, atau kita lakukan, maka kita akan sampai di titik akhir atau di garis finish yang disebut takdir. Apa takdirnya? Ya hasil dari 2 proses yang kita ambil ini tadi. Takdirnya adalah kita mendapatkan uang. Itu takdirnya. Nah, berbeda halnya dengan ketika kita memilih 2 hal yang tidak baik ini. Misal satu kita mencuri, yang satu tadi kita menipu. Ya, kita ambil proses yang ini. Kita jalankan proses yang ini. Sehingga di dalam prosesnya, kita mengalami banyak sekali kesulitan. Misal ketika mencuri, kita dikejar-kejar oleh orang, ya, atau mungkin kita dikejar-kejar oleh polisi, pihak yang berwajib, ya. Bahkan bisa tertangkap, bisa juga kita celaka di sana. Yang menipu juga demikian, sama. Kita jadi dikejar-kejar oleh orang yang kita tipu, bahkan kita juga bisa berurusan dengan hukum. Nah, ketika kita mengambil proses yang ini tadi, berarti kita sudah menentukan nasib kita, atau nasib yang tidak baik ini tadi untuk kita jalani. Dan takdirnya adalah, tinggal lihat, kalau kita tertangkap di sini, maka takdirnya adalah kita jadi berurusan dengan hukum, atau mungkin kita dipenjara, atau kalau kita celaka, kita jadi sakit, tertangkap kita jadi malu dan lain sebagainya. Itulah yang disebut takdir atau hasil akhir daripada sebuah nasib atau proses yang kita jalani. Jadi nasib dan takdir itu sangat berkaitan erat. Di mana nasib ini ya kita yang menentukan. Kita ingin menjalani nasib kita yang seperti apa, mau yang mudah, mau yang susah. Itu tergantung kita. Nah, takdir ini
adalah hasil akhirnya. Nah, kalau ada yang bertanya, bukankah takdir adalah sebuah rahasia? Loh, betul sekali. Takdir adalah sebuah rahasia. Karena baru ketahuan setelah semuanya terjadi. Tetapi jangan lupa, yang menentukan, yang membuat takdir ini bisa terjadi adalah melalui proses ini tadi, atau melalui nasib ini tadi. Sehingga kalau kita sudah melakukan prosesnya, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya. Nah, disitulah baru kita katakan, oh, takdirnya memang demikian. Atau kalau orang-orang sering bilang, tidak ubahnya sebab akibat. Dari apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan akibatnya. Ya, sama halnya dengan nasib dan takdir ini. Nah, jadi dari apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi, bisa kita simpulkan bahwa nasib kita sebagai manusia itu kita sendiri yang menentukan. Dan takdir kita sebagai manusia itu juga kita sendiri yang menentukan. Karena takdir merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang kita ambil. Atau mungkin saya kasih contoh lagi ya dulur-dulur. Kalau kita di jalan, mungkin karena kita terburu-buru, kita tidak berpikir yang tenang, kita naik kendaraan di jalan, kita ngebut karena kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Mungkin menurut kita sudah hati-hati. Tapi ada juga mungkin di jalan itu orang lain yang kurang hati-hati. Tetapi kita sendiri juga ngebut. Dan ketika terjadi kecelakaan, barulah kita menyadari. Nah, ini sama. Ini juga merupakan sebuah nasib atau proses yang memang kita ambil. Kita harus ngebut di jalan, kejar-kejaran dengan waktu, karena kita kurang pinter menata apa yang ada di pikiran kita. Sehingga kita, tidak bisa membagi waktu kita, sehingga kita terburu-buru. Biarpun sudah berhati-hati, tetapi karena ada orang lain, dan di situ ada potensi karena terlalu cepat mungkin kendaraan kita, terlalu kencang, sehingga tidak bisa dihindari terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, takdirnya adalah kita terjatuh. Mungkin kita masuk rumah sakit, itu adalah sebuah takdir. Jadi benar, takdir adalah rahasia. Karena prosesnya memang lagi berjalan. Jadi tergantung proses ini tadi. Makanya, dulur-dulur semuanya, Mas Wahyu sering sampaikan kepada panjenengan. Ya, kalau ada yang bilang semua itu sudah digariskan, semua itu Tuhan yang ngatur, semua itu sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah dan lain sebagainya, itu benar sekali. Karena apa? Karena sejatinya Gusti Allah itu sudah ada di dalam hidup kita yang pribadi ini. Gusti Allah itu sudah menjadi satu, bertempat di dalam kehidupan kita. Makanya Mas Wahyu juga sering kali sampaikan bahwa Gusti Allah, Tuhan kita ini, mau diajak yang seperti apapun, monggo kerso. Jenengan mau melakukan hal baik, monggo. Mau melakukan hal buruk, monggo. Jenengan ingin hidupnya sampai berumur panjang, monggo silahkan. Atau mungkin panjenengan ingin menyudahi hidupnya dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya, Gusti Allah juga monggo-monggo saja. Karena Gusti Allah sudah
memberikan kuasa sepenuhnya kepada kita sebagai manusia. Jadi Gusti Allah itu diajak tidur, Gusti Allah ya tidur. Diajak kerja, Gusti Allah ya kerja. Dijak jalan pelan, Gusti Allah ya pelan. Dijak jalannya cepat, Gusti Allah ya cepat. Intinya semua tergantung kita. Nah, akan tetapi kita harus mampu membedakan. Makanya kita sebagai manusia itu adalah merupakan makhluk yang paling sempurna. Karena kita memiliki rasa. Yang mana rasa itu ada di tengah-tengah. Di antara rasa ilahi dan juga rasa manusiawi. Jadi rasa yang ada di dalamnya aku ini ada di tengah-tengah. Tinggal kita bawa kemana. Makanya kehidupan ini satu kesatuan. Nah kalau takdir, nasib mau dibeda-bedakan ya enggak bisa. Oh nasibe. Oh takdirnya ini wis Gusti Allah yang menentukan. Ya benar Gusti Allah yang menentukan. Karena memang Gusti Allah itu ada di dalam pribadi kita. Tetapi jangan lupa. Nah yang mengendalikan semua ini siapa? Ya kita. Ada rasa di dalamnya ini tadi. Tinggal kamu bawa kemana. Mau kamu ajak baik atau mau kamu ajak tidak baik. Ya, jadi intinya adalah bahwa nasib dan takdir itu tergantung kita karena Gusti Allah ada di dalam kita. Jenengan mau bernasib baik untuk mendapatkan takdir yang baik atau jenengan mau bernasib buruk untuk mendapatkan takdir yang buruk. Monggo, semua tergantung kita sendiri. Jadi pesan dari apa yang Mas Wahyu sampaikan adalah hendaknya semuanya kita pertimbangkan menggunakan akal sehat, pola pikir kita yang benar, yang baik, yang bijak. Lalu dimasukkan di dalam hati nuraninya. Apakah semua yang kita pikirkan, semua yang akan kita jalani, semua yang sudah kita putuskan ini benar atau tidak? Kalau bahasanya Mas Wahyu, hendaknya kita bertanya kepada guru sejati kita. Siapa itu? Ya Gusti Allah yang ada di dalam pribadi kita ini. Nah, dulur-dulur, mungkin ini sedikit pemahaman dari Mas Wahyu yang Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan semua. Kalau ada kurang lebihnya atau tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan, tidak sesuai dengan pola pikir panjenengan atau bahkan tidak sesuai dengan batiniah panjenengan, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, tujuan kita di sini adalah untuk sama-sama belajar tentang kehidupan ini, tentunya agar hidup yang kita jalani ini menjadi semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.